Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mencurahkan roh Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang senantiasa mau mencurahkan rohnya bagi kita. Karena Tuhan tahu kita lemah. Tanpa roh Allah kita jatuh bangun. Tapi dengan roh Allah kita akan kuat bertahan menghadapi segala perkara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang mencurahkan roh Allah, kita mau sama-sama belajar dari Yeskiel 39. Yeskiel 39 ayat yang ke-21. Yeskiel 39 ayat 21 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Yeskiel 39 ayat 21 sampai 29. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa. Oh, luar biasa. Dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka. Kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan nodah mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripada yang tinggal di sana. Aku tidak lagi akan menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Jadi Alkitab sedang menggambarkan, walaupun umat Tuhan telah lalai, telah meninggalkan Tuhan, Tuhan memalingkan wajah dari mereka, Tuhan menghajar dan menghukum mereka, Tuhan mengacungkan tangan. Tetapi ketika mereka berbalik, maka Tuhan akan mencurahkan rohnya dan pemulihan luar biasa terjadi. Haleluya. Nah, pertanyaannya, siapa yang dapat menerima pencurahan roh Allah ini? Apakah orang yang sempurna? Tidak. Justru umat Tuhan adalah umat yang gagal, tetapi mereka mau berbalik. Jadi yang dapat menerima pencurahan roh Allah, yang pertama, orang yang mau mendengar teguran dan mau berbalik dari yang jahat. Mungkin saudara mendengar program ini dan saudara seorang suami yang tidak setia, mungkin saudara seorang istri yang sedang berselingkuh, bahkan mungkin saudara seorang istri piaraan, bahkan mungkin saudara seorang wanita simpanan. Lalu saudara mendengar program ini dan berkata, betul nggak sih Tuhan bisa mencurahkan rohnya atas hidup saya? Bisa, asal kau mau bertobat, asal kau mau dengar teguran firman hari ini, mau berbalik dari yang jahat. Tuhan tidak peduli apapun buruknya masa lalu saudara, tapi Tuhan akan mempersiapkan hari depan yang penuh dengan kemenangan mulai hari ini seterusnya dalam hidup saudara. Haleluya. Yang kedua, siapa yang akan dapat menerima pencurahan roh Allah? Itu orang yang menyadari kebutuhannya akan roh Allah. Jadi bukan hanya orang yang mau mendengar teguran, mau bertobat dan mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, tapi yang kedua juga orang yang menyadari kebutuhannya akan roh Allah. Ada banyak orang pikir, yang penting kan saya udah Kristen, saya kan udah baca Alkitab, saya kan sudah ke gereja, ya kan? Tetapi Daud berkali-kali berkata, berikan rohmu dalam hidupku, ajar aku dengan rohmu, tuntun aku dalam rohmu, pimpin aku dalam rohmu. Kenapa? Karena Daud menyadari betul bahwa manusia ini lemah, manusia ini terbatas, manusia ini bisa buat banyak kesalahan. Tetapi kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan kuat. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan berhikmat. Dan kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, jalan kita senantiasa jalan yang dekat dengan Tuhan. Haleluya. Jadi siapa yang dapat menerima pencurahan roh Allah? Bukan sekadar orang-orang yang sempurna, tapi orang yang mau mendengar teguran, mau bertobat dan mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
Yang kedua, orang yang mau menyadari kebutuhannya akan roh Allah. Dan yang ketiga, orang yang mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam hatinya ada kerinduan yang luar biasa. Tuhan, saya ini kan sudah diselamatkan Tuhan. Saya ini kan sudah dipilih oleh Tuhan. Saya ini kan sudah diangkat oleh Tuhan. Ya, buat apa lagi saya hidup kecuali saya menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya bekerja, biarlah dalam pekerjaan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Biarlah dalam rumah tangga saya mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang kita buat, kita nggak hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang seperti ini, roh Allah akan nyata luar biasa dalam hidupnya. Dan yang keempat, siapa yang dapat menerima pencurahan roh Allah? Orang yang hatinya selalu terbuka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang hatinya hari-hari ini tertutup, saudara-saudara. Buat dia yang penting saya sukses, yang penting saya berhasil. Mau haram, mau halal, caranya masa bodoh. Tetapi yang Tuhan mau adalah orang-orang yang hatinya selalu terbuka, yang berkata, Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidupku, aku akan mengerjakannya dengan sukacita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah bahkan mereka yang sedang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Biarlah hari ini pencurahan roh Allah turun atas hidup kami, sehingga kami kuat, kami bersemangat, kami makin dekat sama Tuhan, dan kami hidup mengandalkan hikmat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.